Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Fatimah Dandri, absen 25 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan hikayat seorang kakek dan seekor ular. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kakek yang sangat dihormati. Ia dikenal takut kepada Allah, tergila-gila pada kebenaran, beribadah setiap waktu, menjaga sholat 5 waktu, serta selalu mengusahakan membaca Al-Quran pagi dan sore. Selain dikenal alim dan taat, ia juga terkenal kuat dan pintar. Ia punya banyak hal agar tetap mampu menjaga potensi tersebut. Suatu hari, ia sedang duduk di tempat kerjanya sambil merokok dengan nikmatnya. Tangan kanannya memegang tasbih yang selalu berputar setiap waktu di tangannya. Tiba-tiba, seekor ular besar menghampirinya dengan tergesa-gesa. Ternyata, ular itu sedang mencoba menghindari kejaran seorang laki-laki yang kemudian menyusulnya dengan membawa tongkat. "Kek," panggil ular itu malang. "Kakek kan terkenal suka menolong. Tolonglah saya, selamatkanlah saya agar tidak dibunuh oleh laki-laki yang sedang mengejar saya itu. Ia pasti membunuh saya jika berhasil menangkap saya. Tentunya kamu baik sekali jika mau membuka mulutmu agar saya dapat bersembunyi di dalamnya. Demi Allah dan demi ayah kakek, saya mohon kabulkanlah permintaan saya." "Ulangi sumpahmu sekali lagi," pinta si kakek. "Takutnya setelah aku membuka mulut, kamu masuk ke dalamnya dan selamat. Kebaikanku kamu balas dengan kecurangan. Setelah selamat, jangan-jangan kamu justru mencelakai saya." Ular mengucapkan sumpah atas nama Allah bahwa ia takkan melakukan itu. Usai ular mengucapkan sumpahnya, kakek pun membuka mulutnya sekira-kiranya dapat untuk ular itu masuk. Sesaat kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan tongkat di tangan. Ia menanyakan keberadaan ular yang hendak dibunuhnya itu. Kakek mengaku bahwa ia tak melihat ular yang ditanyakannya. Tak berhasil menemukan apa yang dicarinya, pria itu pun pergi. Setelah pria itu pergi berjalan agak jauh, kakek berbicara kepada ular. "Sekarang, kamu aman. Keluarlah dari mulutku agar aku dapat pergi sekarang." Ular itu hanya mengeluarkan kepalanya sedikit, lalu berujar, "Kau mengira sudah mengenali lingkunganmu dengan baik, bisa membedakan mana orang jahat dan mana orang baik, mana yang berbahaya bagimu dan mana yang berguna. Padahal kamu tak tahu apa-apa, kamu bahkan tak bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Buktinya, kamu membiarkan saja musuhmu masuk ke mulutmu. Padahal semua orang tahu bahwa ia ingin membunuhmu setiap ada kesempatan. Sekarang kuberi kamu dua pilihan. Mau kumakan hatimu atau kumakan jantungmu. Kedua-duanya sama-sama membuatmu sekarat." Tiba-tiba ular itu mengancam. "La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukankah aku telah menyelamatkanmu, tetapi sekarang aku juga yang akan kau bunuh. Terserah kepada Allah yang esa saja, dia cukup bagiku sebagai penolong terbaik." Sesaat kemudian, kakek itu tampak terdiam, terkejut dengan kejadian yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Perbuatan baiknya berubah menjadi penyesalan. Kakek itu akhirnya berbicara, "Sejahat apapun kamu, tentu kamu belum lupa pada sambutanku yang bersahabat. Sebelum kamu benar-benar membunuhku, izinkan aku pergi ke suatu tempat yang luas. Di sana ada sebatang pohon tempatku biasa berteduh. Aku ingin mati di sana supaya jauh dari keluargaku." Ular mengabulkan permintaannya, namun di dalam hatinya kakek itu berharap, "Oh, andai Tuhan mengirimkan orang pandai yang dapat mengeluarkan orang jahat ini dan menyelamatkanku." Setelah sampai dan bernaung di bawah pohon, ia berkata pada ular, "Sekarang silakan lakukanlah keinginanmu, laksanakanlah rencanamu, bunuh aku seperti yang kau inginkan." Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara yang terdengar merdu kepadanya. "Wahai kakek yang baik budi, penyantun, dan pemurah, wahai orang yang baik merekam jejaknya, ketulusan dan niat hatimu yang suci telah menyebabkan musuhmu dapat masuk ke dalam tubuhmu. Sedangkan kamu tak punya cara untuk mengeluarkannya kembali. Cobalah engkau pandang pohon ini, ambil daunnya beberapa lembar, lalu makan. Semoga Allah senantiasa membantumu." Anjuran itu kemudian ia lakukan dengan baik, sehingga ketika keluar dari mulutnya, ular itu telah menjadi bangkai. Maka bebas dan selamatlah kakek itu dari bahaya musuh yang mengancam hidupnya. Kakek itu girang bukan main, sehingga berkata, "Suara siapakah yang tadi saya dengar sehingga saya dapat selamat?" Suara itu menyahut bahwa dia adalah seorang penolong bagi orang yang berbuat kebajikan dan berhati mulia. Suara itu berujar, "Saya tahu kamu dizolimi, maka atas izin Allah saya datang menyelamatkanmu.
Kakek bersujud sesaat, tanda syukurnya kepada Tuhan yang telah memberi pertolongan dengan mengirimkan seorang penyelamat untuknya. Amanat dari cerita ini adalah selalu berbuat baiklah kepada setiap makhluk ciptaannya, maka kita akan mendapat kebaikan juga, dan serahkan setiap masalah kepadanya, maka kita akan mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.